Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira ma ba'du. Ikhwan fi din rahiman wa rahimakumullah, kif halukum jami'an? Gimana kabar antum semua? Alhamdulillah baik, sehat wal afiat. Allah berikan kenikmatan kepada kita semuanya. Di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di hari Rabu yang keberapa ini? Hari Rabu keberapa? Ketiga. Nah, ahsan, antum salah. Yang benar apa? Rabu ke-4. Karena jadwalannya di sini Rabu ke-4. Ya. Oke, di Rabu ke-4 ini kita akan kembali mengkaji min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaah, di antara usul-usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau dilihat-lihat ya, pembahasan masalah akidah itu sudah sering dibahas ya. Baik oleh Ustaz Abu Ghozi hafizahullah taala, oleh Ustaz siapa lagi di sini, Ustaz Hasan Al-Katiri, ya. Baik hatta Ustaz Umar Baladrof yang bawain sirah saja itu masih mengkaji akidah. Nah, mungkin di antara antum merasa bosan, Ustaz, masa tiap pertemuan akidah terus. Ya, kenapa enggak bahas yang lain, Ustaz? Bisa bahas yang lain. Lah itu buktinya siro. Antum sama Ustaz Umar Baladrof sudah siro. Betul kan? Iya. Tapi pembahasan akidah itu pembahasan urgen, yang paling urgen, yang paling penting. Kenapa? PR kita tuh banyak. Jangan ngerasa enggak penting sama pembahasan akidah. Long syirik bid'ah sih banyak kok. Betul kan? Iya, dukun aja bertransformasi dari jahiliyah ke modernisasi. Ya kan? Iya, seiring berjalan waktu kesyirikan masih ada dan pasti lebih banyak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bertambah suatu zaman kecuali keburukannya akan lebih daripada zaman-zaman sebelumnya. Maka jika seandainya di tahun 2002 kemarin kesyirikannya itu mungkin 10 biji seandainya ya, tahun 2023 bisa jadi bentuk kesyirikan itu semakin berkembang. Maka penting bagi kita untuk mengkaji akidah ya, agar supaya kita terselamatkan. Jangan pernah bosan. Nabi Ibrahim alaihissalam saja berdoa apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada selain Allah, kepada berhala-berhala. Ya, dan begitu pula ketika Nabi siapa? Ya, Nabi Yakub ketika berkata kepada anaknya, ya, id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya, dan ketika id hadara Yaqub al-maut, ketika kematian menghampiri Nabi Yakub, dia panggil anak-anaknya. Kemudian dia mengatakan, ya, apa yang akan kalian sembah setelah aku wafat? Tapi anak mengatakan apa? Qalu na'budu ilahaka. Kami menyembah Tuhanmu. Dan Tuhan kakek moyangmu dahulu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq. Maka kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kami muslim. Lihat bagaimana para nabi dan rasul, mereka tidak pernah bosan untuk mendakwakan kepada keluarga masalah akidah. Jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, menjadi satu hal yang penting bagi kita untuk memahami Al-Quran, terutama dalam masalah akidah. Karena muara dari Al-Quran semuanya pembahasannya adalah ibadatullah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, penyembahan kepadanya. Berkaitan dengan akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah iman, ya, ini disampaikan oleh Syekh Fauzan hafizallahu taala. Al-aslus tsani, usul yang kedua, al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Perhatikan ini. Iman pertama itu konsepnya adalah qaulun, ucapan.
wa amalun perbuatan, wa i'tiqadun keyakinan. Ya. Oke. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah karena sebab ketaatan seorang hamba kepada Allah, dan iman itu berkurang karena sebab kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau mengatakan min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara usul keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah annal imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Bahwasannya iman itu adalah ucapan, perbuatan, kemudian juga adalah i'tiqad. Ya, keyakinan juga. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah karena sebab ketaatan dan ia berkurang karena sebab kemaksiatan. Kapanpun kita taat kepada Allah menunjukkan iman kita lagi naik. Kadang ada orang membaca Al-Quran, itu orang baca Quran itu banyak macamnya, banyak bentuknya ya. Ada orang baca Quran memang konsentrasi dirinya untuk baca Quran, mentadabburi maknanya, mengambil faedahnya, ya, mempelajari tafsirnya. Ada yang begini memang. Tapi kadang orang yang baca Quran itu, ya, itu hanya sekedar membaca, hanya sekedar memegang, hanya sekedar melihat, tanpa menghadirkan hati. Kenapa? Karena imannya sedang turun. Ya, banyak faktornya. Bosan. Karena orang kalau sering berinteraksi dengan sesuatu itu biasanya itu merasa bosan. Akhirnya dia membaca Al-Quran karena sebab apa? Ini kewajiban, ini tanggungan saya, ini rutinitas saya, tanpa ada kejelasan bahwasanya untuk menambahkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya seorang ketika melakukan ketaatan, hakikatnya ia sedang Allah tambahkan iman kepada hatinya. Allah tambahkan iman kepada hatinya. Dan sebaliknya ketika seorang itu bermaksiat kepada Allah, maka saat itu imannya sedang berkurang. Imannya sedang berkurang. Falaisal imanu qaulan wa amalan duna i'tiqadihi. Ya, bukanlah termasuk iman itu sekedar ucapan dan amalan, akan tapi tidak dengan keyakinan. Ada orang mengatakan, ya Tuhan saya Allah. Benar dia sholat, benar dia mengucapkan kalimat syahadat, tapi dalam hatinya ia menyembunyikan kekufuran. Maka sifat seperti ini adalah imannya orang munafikin. Lianna hadza imanul munafikin. Karena sungguhnya ini merupakan imannya orang munafik. Orang munafik ya di zaman Nabi itu banyak. Ini kita buat gambaran dulu. Orang munafik itu zaman Nabi itu banyak loh ya. Ya, mereka itu menampakkan iman, akan tapi menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan kemungkaran mereka, kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ditanya bagaimana agama mereka, mereka akan mengatakan kami ikut denganmu, kami beriman bersama kalian. Ya, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Ketika mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan amanna, kami pun beriman sama seperti kalian. Ya. Dan ketika mereka berjumpa dengan syayatinihim, kenapa Allah sifati kawan-kawan mereka ini dengan syayatin? Karena diantara sebab pengaruh mereka kufur dan memiliki sifat kemunafikan itu ada pada temannya. Dan ini pentingnya, hati-hati dalam berteman. Berteman, tontonan. Kalau zaman sekarang nambah satu nih PR, tontonan. Apa yang ditonton, maka itu yang mempengaruhi jiwa kita. Kalau kerjaannya nontonin ini, ya sudah nanti akan terwujud dari anggota tubuhnya, dari ucapannya, dari amaliyahnya, dari keyakinannya. Kalau yang ditonton adalah syubhat, kerancuan, ya perkara-perkara yang batil, maka yang akan muncul adalah kebatilan dari ucapannya, dari hatinya, dari amalannya. Dan ini perlu hati-hati. Ya, perlu hati-hati. Karena pada saat kita melihat sesuatu dan sampai pada derajat kita menikmati apa yang kita lihat berupa objek-objek itu, hakikatnya kita sedang memasukkan itu ke dalam otak kita, ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita, dan itu akan membentuk diri kita. Ya, oke. Apabila dilihatnya adalah orang-orang kufur, penuh syubhat, ya, orang-orang liberal yang sudah mulai banyak panggungnya, betul kan?
Nah, ini perlu hati-hati, ndak usah dilihat. Ndak usah gaya-gaya. Yo opo Ustaz, iki Ustaz ngene. Yo, lihat Ustaz, lihat Ustaz. Oh kan Ustaz, kufur Ustaz, ini ucapannya begini-begini. Antum tonton ulang-ulang. Syubhat masuk. Ya, dia Ustaz melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Ngapain ditonton? Penasaran. Nah, ini yang membuat apa? Syubhat masuk. Meskipun antum berusaha untuk membantah, tapi minimal syubhat itu sudah masuk. Sudah ketelan, sudah terlanjur. Ya, kalau kita mampu untuk memuntahkan. Kalau tidak mampu, kenyang, Pak. Kenyang sama apa? Tontonan berupa syubhat-syubhat itu. Maka harus hati-hati. Al-qulubu dha'ifah wasyubuhatu khattafah. Para ulama mengatakan hati itu dha'ifah, lemah, enggak ada kekuatannya. Yang memberikan kekuatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan syubhat itu kuat menyambar-nyambar. Syubhat begitu kuat dalam menyambar-nyambar. Ya, begitu pula dan imannya orang munafik. Nah, di zaman Nabi saya banyak orang munafik, apalagi zaman sekarang. Walaysa huwa mujarradul ma'rifati biduni qaulin wa amalin. Ya, bukan termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ketika sekedar tahu tapi tidak mau terucap dan tidak mau beramal. Tahu enggak kalau Allah itu esa? Ya tahu. Tapi kenapa tidak mau mengucapkan Allah itu esa, malah mengucapkan apa? Ketika ditanya ada enggak Allah? Ada. Ucapannya mengatakan apa? Semua Tuhan sama. Semua agama sama, semua keyakinan sama, sama-sama mengajarkan kebaikan. Benar enggak? Ini kaulnya tidak sesuai dengan hatinya, sehingga amalannya pun akan terpengaruh. Ya, akan terpengaruh. Minimal dia loyal kepada orang kafir, ya, dan ia membenci orang-orang muslim yang benar-benar tegak di atas akidah yang benar. Ya, perlu hati-hati zaman sekarang, perlu hati-hati, jangan tertipu dengan ucapan-ucapan, slogan-slogan segala macam, enggak usah. Ya, jangan tertipu. Oh, nanti Ustaz kalau enggak begini, nanti saya dikata intoleran. Contohnya, bukan intoleran, intoleran. Ya, nanti saya dibilang tidak toleransi Ustaz. Bilangin Islam enggak usah diajarin toleransi. Islam tuh enggak usah diajarin toleransi. Ngajarin Islam arti toleransi itu kayak seperti ikan tuh apa, kita ngomong ke ikan, tak ajarin kamu berenang yang benar. Ikan bisa ketawa, mungkin ketawa dengar kita ngomong begitu. Kenapa? Karena ikan sudah lebih ahli. Islam pun demikian, sudah lebih ahli dalam masalah toleransi. Antum buka sejarah sudah, googling sekarang, buka sejarah itu. Peradaban Islam di negara Spanyol, Andalusia itu Spanyol, Prancis, Portugal, itu Andalusia. Ya, setelah Islam itu ditaklukkan, apa yang terjadi? Habis. Yang ada cuman istana-istana bekas kesultanan dahulu dijadikan museum. Makanya pernah dengar ya Istana Alhambra, ya ejaannya. Padahal Alhambra yaitu istana merah. Ya cuman itu yang tersisa di Spanyol. Padahal ada tempat ibadah orang Nasrani di Spanyol yang tua sekali. Jadi tempat ibadah itu ada sebelum Islam masuk, kemudian Islam tidak menghancurkan tempat ibadah itu, sampai Islam itu ditaklukkan, tempat ibadah itu tetap tegak. Menunjukkan apa? Islam toleransi, dibiarin. Coba kalau seperti mereka dihancurin, enggak harusnya dihancurkan. Tapi Islam toleransi. Ketika mereka masuk ke Spanyol, apakah masjid-masjid dibiarkan? Tidak. Kalau kita dengar kalimat Spanyol aja, apa yang antum ingat? Bal-balan. Betul kan? Iya, negeri sepak bola segala macam. Habis, tidak ada peradaban Islam lagi. Benar-benar mereka hancurkan. Ya, masjidnya dihancurkan, sekolah-sekolah, perpustakaan Islam hancur semua. Literatur, pendidikan, ilmu, pengetahuan, semuanya dihancurkan. Ya, betapa mereka membenci ya umat Islam. Antum buka di Google itu bagaimana kejadian Cordoba. Itu terakhir sudah. Setelah Cordoba, Granada segala macam habis. Antum bisa buka di YouTube sendiri.
Ya, bisa antum baca sendiri tuh bagaimana sejarah itu tidak bisa dibohongi. Sejarah sudah terjadi dan akan terulang kembali. Ya, oleh karenanya seorang muslim zaman sekarang harus benar-benar berpegang teguh kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar mengucapkan iman tersebut, menancapkan dalam hati, berbuat dengannya dalam perbuatannya. Bukan sekadar dia tahu, tidak mau berucap, tidak mau beramal. Lianna hadza imanul kafirin al jahidin. Orang yang cuma tahu, tidak mau mewujudkan dengan qaulnya, ucapannya, dan beramal dengannya, maka ini adalah iman orang kafir yang menyimpang. Coba dalam Al-Quran itu banyak itu. Nih tanya nih yang hafal-hafal Quran nih, ya kan? Ada ayatnya. Ketika engkau katakan kepada mereka, siapa yang menciptakanmu? Siapa yang memberikan rizki kepadamu? Siapa yang menyelamatkanmu dari bala? Siapa yang memberikan kehidupan? Pasti mereka mengatakan Allah. Tapi kenapa mereka tidak beriman? Karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesombongannya. Ya. Oleh karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Bahkan jiwa mereka itu merasa yakin dengan kezaliman dan kesombongan yang mereka miliki. Jadi ketika mereka mengatakan kami ini enggak butuh sama iman kepada Allah, na'udzubillah, ini kufur, ucapan kufuran. Atau menjadikan Allah itu bagian dari 3 konsep ketuhanan, ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya hati-hati dalam ucapan-ucapan kufuran, karena ini dapat mengurangi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang harus tertancap dalam hati. Yang pertama, iman itu qaul, amal dan i'tiqad. Betul enggak? Tadi sudah dijelaskan ya. Artinya iman itu harus terwujud dengan ucapan. Ucapan kita harus mencerminkan seorang mukmin, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kita meyakini apa yang kita ucapkan tersebut bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wujudnya adalah menjauhkan lisan kita dari perkataan-perkataan kufur. Hati-hati, perkataan kufur zaman sekarang ini banyak. Ya, ucapan-ucapan kufur zaman sekarang itu banyak sekali. Baik itu dengan ucapan-ucapan begini dan begitu, menjadikan tandingan bagi Allah, kemudian menjadikan makhluk-makhluk sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan ucapan-ucapan kufur. Ya, demi apa contohnya bersumpah dengan selain Allah, ini kufur. Akan tapi derajat kufurnya berbeda-beda ya. Ada yang kufurnya akbar, ada yang kufurnya asghar. Ada yang kufurnya sifatnya besar, mengeluarkan pelakunya yakhruju amiluhu anil millah, fa'iluhu anil millah, mengeluarkan pelakunya dari agama. Ada yang memang tidak sampai keluar dari agama Islam. Cuman tetap ini perkataan kufur yang harus dijauhi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan bagaimana orang-orang kufar yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ucapan mereka ataupun amalannya, meskipun mereka meyakini Allah itu ada, tapi mereka enggak mau. Kenapa? Karena yang mempengaruhi mereka adalah syaitan. Dan ingat ya, ini salah satu di antara cara syaitan supaya manusia itu jauh dari Allah adalah membuatnya ingkar, membuatnya kufur. Banyak caranya. Ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau sudah mengingkari Allah, itu maksiat apapun pasti gampang untuk dikerjakan. Betul enggak? Iya, kenapa? Karena dia tidak meyakini bahwasannya Allah itu Maha mampu untuk mengadab dia. Dia sudah menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah merasa bahwasannya ia mampu untuk melakukan segala sesuatu.
Inilah seorang hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan berikutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana iman itu bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman itu bisa berkurang. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah, pembahasan iman bertambah dan berkurang merupakan pembahasan berat. Kenapa? Karena dalam keseharian kita, iman kita ini naik turun. Naik turun. Ya, sudah naik turun sudah. Banyak hal-hal di zaman kita sekarang yang dapat mengurangi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Ya, iman bertambah bisa kita ketahui sebab-sebabnya, iman berkurang juga bisa kita ketahui. Lalu kemudian apa patokan kalau iman kita itu lagi bertambah? Pertama, amal soleh. Betul. Ya, yang pertama adalah beramal soleh. Kenapa orang beramal soleh itu menunjukkan bertambahnya iman? Karena nggak semua orang bisa beramal soleh. Betul nggak? Hanya orang-orang yang Allah berikan kehendak, kemampuan untuk beramal soleh. Allah yang ngasih semuanya. Allah yang ngasih hidayah loh ke kita. Ya, makanya ketika mudah untuk beramal soleh, hadir ke masjid, sholat 5 waktu, hadir kajian, itu bersyukur. Betapa banyak orang-orang yang nggak bisa hadir kajian. Kenapa nggak bisa hadir kajian? Banyak faktornya nggak bisa hadir kajian. Betul kan? Wah, ini Ustaz, begini Ustaz. Dulu nggak punya kerja, kenapa nggak kajian? Pengen dapat kerja, lagi cari kerja Ustaz. Setelah dapat kerja, ditanya kenapa nggak kajian? Sibuk sama kerjaannya. Ya kan? Iya. Oleh karena itulah iman. Iman bertambah tidak bisa terbayarkan dengan uang. Iman berkurang pun tidak bisa ditambah dengan uang. Harta yang kita miliki bukan menjadi tolak ukur bahwasanya iman kita bertambah ataupun berkurang. Tapi dunia yang kita miliki, apabila kita manfaatkan untuk akhirat, menunjukkan bahwasannya iman kita bertambah. Dan ketika kita tertipu dengan dunia kita, menunjukkan bahwasannya iman kita berkurang. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Iman bertambah yang kedua bisa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Apa sifatnya orang-orang beriman kata Allah dalam surah Al-Anfal? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka itu bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an bertambah imannya. Nah ini ya, kalau kita baca Quran ternyata nggak bisa nambah iman, ini nggak terpengaruh apapun dengan Quran, ini bahaya. Kenapa? Berarti dia nggak tahu sama maknanya. Kalau dia nggak tahu sama maknanya, bagaimana dia memahami ilmunya? Kalau nggak tahu cara memahami ilmunya, bagaimana ia bisa beramal dengannya? Oleh karenanya hati-hati kalau dengerin Al-Quran itu harus diam. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dengerin Quran, maka diamlah. Diam yang tenang, diam. Agar supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kan Anda sudah pernah sampaikan ya, kalau di mobil dengerin murotal boleh? Boleh, yang penting antum simak itu murotalnya. Jangan antum dengerin murotal musyarroset, habis itu apa? Antum ngobrol sama kawannya di mobil, ngobrol sama keluarganya, nggak disimak bacana. Wes pateni ai, matiin aja sudah itu murotalnya. Ustaz, nanti kalau dimatikan mobil ini sepi Ustaz. Ya, pasang suara ayam, suara jangkrik, suara apa kan banyak. Suara-suara yang mubah banyak kan? Antum enggak dengerin suara ayam, dosa enggak? Enggak. Antum enggak dengerin suara jangkrik, dosa enggak? Enggak. Atau suara cicak gitu, antum download di YouTube suara cicak full 2 jam.
menemani perjalanan antum dari sini kemana, ke Jawa Tengah itu nyampe itu, ya kan? Coba suara tokek, suara hewan full, antum setel situ, ahsan daripada nyetel antum nyetel murotal tapi nggak didengerin. Ya sudah Ustaz, kalau gitu anak setelnya ceramah, sama aja. Ceramah yang disampaikan Al-Quran juga, ujung-ujungnya kalau nggak didengar, ya mending dimatiin. Udahlah, paling selamat itu antum kalau menyalain apa di mobil, suara hewan sudah, ya sudah, suara hewan, suara apa sudah, itu udah bagus sudah. Ya, Ustaz kalau nyimak bagus kalau nyimak sambil nyetir, antum nyimak, antum ngaji. Anak kalau nyimak Ustaz enggak paham, ya karena suratnya enggak dihafal, enggak pernah dibaca suratnya. Ya. Anak Ustaz, yang familiar bagi anak surat Al-Kahfi. Ya sudah, antum setel surat Al-Kahfi, antum dengerin tapi di mobil. Ya, dengerin. Kalau mau ngobrol, matiin sudah. Jangan antum tinggalkan. Kenapa? Karena dengan Al-Qur'an itu harusnya wajilat qulubuhum. Bergetar hati kita itu harusnya begitu. Coba, ya, kita kan sering tuh baca surah Al-Kahfi kan. Oke, terlepas dari ribut-ributnya sekarang kan, masalah Al-Kahfi itu. Pas dengar fatwa, enggak ngaji. Ternyata hadis Al-Kahfi dhaif Ustaz ya. Alhamdulillah. Tutup Qur'annya, la ilaha illallah. Benar enggak? Ada yang pro kontra kan? Betul. Yang pro akan mengatakan apa? Berarti tidak boleh Al-Kahfian hari Jumat. Ya udah beneran. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, enggak ada ngaji sama sekali. Kalau antum menganggap hadis dhaif, silakan antum baca surah Al-Kahfi di hari yang lain. Enggak antum khususkan di hari Jumat. Bagus. Malam ini baca enggak apa-apa. Gitu loh. Ya kan, artinya baca Quran secara mutlak. Kalau antum menganggap bahwasannya anjuran itu ada dan sah, karena ada khilaf ya para ulama masalah hadisnya, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Ada beberapa riwayat itu sebenarnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari jalurnya Sufyan. Ada 2 jalur itu, satu jalurnya lagi dari Hushaim, dan dihasankan oleh para ulama sekelas Syalbani, Syaikh dan Syekh bin Bas, dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau, dan beliau mengatakan ini hadisnya hasan dan boleh diamalkan. Kalau seandainya dhaif, kalau itu fadhailul amal, maka boleh diamalkan selama tidak berkaitan dengan i'tiqad. Paham ya sampai sini ya? Selama tidak berkaitan dengan akidah. Kemudian tidak meyakini bahwasanya hadis dhaif itu sahih secara mutlak, artinya tidak dilakukan dengan cara mengkhususkan. Ya sudah. Terserah antum milih pendapat yang mana, harus dihargai. Tidak boleh antum ngomong yang tidak mengatakan hadis itu dhaif bukan ahlu sunnah. Loh, ini tidak boleh. Lah antum kalau mau kayak gitu turun sholat nih, habis ruku antum mau ke sujud, pilih yang mana? Tangan dulu apa kaki dulu? Ana lepas silaf Ustaz, kepala dulu. Contoh, semua antum tidak mau lo ya. Apa Ustaz kata grup yang lutut dulu ngomong, siapa yang turun tangan dulu maka bukan ahlu sunnah. Begitu cara menghadapi perbedaan para ulama. Tidak. Yang tangan dulu mengatakan yang lutut dulu bukan ahlu sunnah. Ayo. Hilaf ulama bukan dijadikan sebagai bahan gontok-gontokan, bukan. Yang lucu tuh kadang kita kalau dengar hilaf kaget. Inilah nggak pernah belajar fikih kayak gini nih. Akhirnya apa? Kaget dengar hilaf itu. Oh ternyata Al-Kahfi dhaif ya. Yang kontra gimana? Ya opo Ustaz iki. Ana sudah mengamalkan ini kok malah didhaifkan. Gak terima ana. Ya enggak boleh, namanya hazanah ilmiah ya, harus antum terima. Mau benar ataupun salah, selama ini antum benar ternyata salah, ya sudah, terima saja. Ya, terima saja. Kenapa? Karena ini ilmiah gitu loh. Ada dalilnya, bawa dalil dan itu hukumnya kuat. Ya, hukumnya adalah kuat dan boleh kita untuk menerima itu.
Nah, saatnya bagi kita untuk berlapang dada, betul kan? Iya. Yang jadi masalah giliran dengar, oh ada khilaf ternyata ya Al-Kahfi selama ini ditutup, tidak pernah ngaji. Malah yang paling ribut di WA ngomentarin fatwa-fatwa begitu yang tidak pernah buka Quran tuh rata-rata. Banyak gaya aja. Ya kan? Banyak gaya. Opo Kahfi gini-gini. Masa dianggap dhaif? Iya, akhi. Itu sebenarnya memang dhaif. Ada 2 jalur. Itu biasanya enggak pernah ngaji. Enggak malam Jumat, wala Senin, wala Selasa, wala Rabu, wala malam Jumat, wala hari Jumat, enggak pernah ngaji. Enggak pernah ngaji. Kalaupun ngaji Al-Kahfi enggak sampai tuntas. Baru nyampe halaman apa? Ya, 2 halaman tuh kisah Al-Kahfi selesai dia baca. Padahal kisah Al-Kahfi masih panjang kan? Iya. Surat Al-Kahfi selesai, kisah Al-Kahfi masih ada itu. Tidak dilanjut lagi. Maka ini menunjukkan lemahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak baca Quran, banyak berdoa, telaah Al-Quran itu nambah iman. Ingat ya, Quran itu pedoman hidup. Sampai ada tulisan bagus kan? Coba jujur aja, pernah nggak kita, itu di tulisan itu ada nukil sekarang, pernah nggak kita dalam hidup itu baca Quran plus terjemahnya? Wah, ini berat ini, baca Quran sampai hatam aja nunggu Ramadan. Itu pun kalau Ramadan finish. Ana mau nanya tapi antum nggak usah ngacung. Nggak usah jawab juga, takutnya malu. Ramadan tahun kemarin selesai enggak bacaan Qur'annya? Jawab sendiri, jangan gini, jangan malu. Oke. Jawab sendiri ya. Ramadan tahun kemarin selesai enggak baca Qur'annya? Jangan hafal, baca Qur'annya. Selama 30 hari. Nah, kalau yang belum, coba lihat. Dari Ramadan kemarin, bentar lagi 2 bulan lagi loh sudah Ramadan. Rajab, Sya'ban. Sudah ngapalin Qur'annya hampir setahun Ramadan, masa tidak bisa-bisa? Itulah para ulama matan apa? Siapa yang tidak bisa menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, jangan pernah ia berharap bisa menghatamkan Al-Quran di luar Ramadan. Nyatanya susah kan? Susah enggak? Di luar Ramadan ngatamin Quran? Susah. Kalau dalam bulan Ramadan, hari pertama Ramadan, rame masjid. Tarawih pertama, rame masjid. Betul kan? Iya. Nanti ya sampai akhir-akhir ada kemajuan soft insyaallah. Iya kan, bener kan? Bulan Ramadan kan ada kemajuan soft. Bukan mundurnya jamaah, majunya jamaah. Antum mungkin hari pertama kan saking penuhnya masjid antum di luar. Antum yang sabar aja, tunggu aja 2-3 hari lagi antum di sini nih. Di sop pertama di belakang punggung imam sudah itu. Bahkan hari-hari paling akhir-akhir itu sudah itu. Bisa-bisa muadzzinnya cilingak-cilung kan sing salat tadi. Coba bayangkan bagaimana kita ini dengan bulan Ramadan, belum siap-siap loh kita. Ya. Ayo baca Quran sekarang bulan Rajab ini loh. Setiap perbuatan kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Ini bulan iman ya. Orang beriman itu kalau dengar bulan-bulan haram itu jadi tempat untuk memupuk keimanan. Kenapa? Karena dia tahu, wah ini nih waktunya kita kulaan pahala banyak-banyak ini. Ibarat beli 1 dapat 10 pahalanya, dilipat gandakan. Ya, dan itu nggak pernah kita akan merugi. Amalkan kebaikan. Kalau seandainya 1 huruf itu bernilai 10, bisa jadi di bulan haram, bulan Rajab ini bisa dilipat gandakan lebih daripada biasanya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menerima setiap amalan baik hamba. Allah melipat gandakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya, kemudian yang berikutnya yang dapat menambahkan iman kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa menghadiri majelis ilmu. Jadi ada cerita menarik ini ya. Ini isya kurang 7 menit kan. 19:09 ya isyanya. Oke, jadi ada kisah lucu itu. Ada seorang sahabat
itu sambil jalan dia itu bergumam gitu loh. Kalau bahasa kita apa ya? Ngomong-ngomong sendiri gitu loh. Ngeremeng gitu loh, sambil ngeremeng. Ini gimana ya katanya? Ya Allah, saya ini gimana? Kalau lagi bermajelis ilmu, ingat surga sama neraka. Giliran apa? Sudah keluar, lupa sama semuanya. Sudah begitu dia geremeng terus. Lihat sahabat yang geremengnya bukan masalah haknya dikurangi, urusan duniawi, enggak. Geremengnya apabila imannya itu turun, baru geremeng. Kalau kita disuruh sholat, geremeng. Disuruh tarawih, geremeng. Dianjurkan ngaji Quran, Ustaz, geremeng, betul kan? Iya. Baru kemudian tiba-tiba ketemulah dengan Abu Bakar. Pak Abu Bakar, gimana ya kondisi iman kami ini? Kami ini kalau duduk sama Rasulullah tambah imannya, tapi giliran keluar kita kayak lupa sama akhirat. Kata Abu Bakar, ya udah yuk kalau gitu sama juga, saya pun demikian gitu loh. Datanglah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, sa'atan fasa'atan. Ya, ada kalanya, ada saatnya masing-masing. Apa artinya? Ketika di majelis ilmu, ketika beribadah kepada Allah, konsentrasi 100%. Tambahkan iman kita ngecas iman itu. Ketika nanti bekerja, konsentrasilah untuk bekerja. Ada saatnya bagi kita untuk beribadah kepada Allah, ada saatnya bagi kita untuk bekerja. Apa faedahnya? Ternyata majelis ilmu merupakan majelis yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak? Ternyata majelis ilmu itu majelis paling nikmat. Antum dengerin kan kajian Ustaz Abu Ubaidah itu? Ya kan? Iya, Ustaz Abu Ubaidah kemarin ngomong apa? Majelis ilmu adalah majelis paling nikmat. Sudah. Tidak ada majelis yang paling nikmat kecuali majelis ilmu. Iya, coba antum datang ke tempat ngopi. Apa yang antum ngobrolin? Ruwetnya hidup. Apakah setelah pulang ke rumah ruwet antum hilang? Enggak, nambah sama ruwetnya tuh orang. Saling bertukar pikiran masalah keruwetan hidup. Antum poin ruwet hidup antum 1. Setelah pulang dari warung kopi 1 tambah 1 2. Itu kalau nongkrongnya berdua. Kalau majelisnya berempat, hidup kita tambah ruwet 3 lagi poinnya jadi 4. Betul kan? Kita tahu keruwetan hidup orang, apa nggak tambah ruwet namanya? Tambah. Coba di majelis ilmu, apakah dikisahkan, diceritakan masalah keruwetan hidup? Enggak, ya sudah. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Tersadar kita. Itu paling nikmat. Ya. Makanya para ulama juga mengatakan, para asatidzah juga mengatakan apa? Majelis ilmu majelis paling enak, paling nyaman. Terutama ya kalau sudah khutbah Jumat. Allah, nikmat. Antum insomnia, tidak bisa tidur, coba hadir Jumatan itu lebih awal kalau bisa. Sebelum khotibnya datang, antum tidur, antum tidak nyadar, tiba-tiba antum sholat aja. Saking apa? Saking sakinahnya itu. Ya, iya. Dan itu bukti kalau memang ternyata memang nikmat kan? Nikmat enggak? Nikmat. Tapi itu menyalahgunakan nikmat gitu aja. Nikmat itu disalahgunakan gitu. Tapi memang beneran nikmat. Ya kita masing-masing tidak usah ngasih testimoni lah. Insya Allah sudah tahu semua. Ya insya Allah sudah tahu semua. Oke, jadi hadir ke majelis ilmu merupakan sebab bertambahnya iman. Karena bagaimanapun sahabat pun hadir ke majelis ilmu. Kemudian di antara sebab terbesar berkurangnya keimanan, kita akan bahas lagi nih. Pertama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebid'ahan. Gak ada orang melakukan kesyirikan kecuali imannya sedang tipis. Karena bagaimana dia bisa mengatakan saya bisa nambah iman saya pada saat saya melakukan kesyirikan. Sedangkan yang memberikan iman itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan hidayah siapa? Allah. Kok bisa antum mengatakan bertambahnya iman di saat antum menyekutukan Allah, yang di saat antum membuat Allah itu sedang murka? Kok bisa? Tidak bisa. Amalia kesyirikan ataupun kebid'ahan tidak bisa.
Kemudian sebab yang kedua diantaranya adalah pembangkangan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebutkan pembangkangan? Ini faktor terbesar. Ada orang yang na'udzubillah tahu tentang hukum ini, hukum itu, tahu segala macam, tapi tetap dilanggar, maka dosanya besar, menunjukkan imannya sedang sangat-sangat lemah dan sangat-sangat tipis. Karena hati-hati. Ya, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala memang di zaman sekarang itu tidak terasa, tiba-tiba nambah dosa aja. Ini kalau seandainya nih pahala dan dosa ada rekeningnya, nangis kita, Pak. Nangis setiap hari. Ada mesin ATM-nya, antum pengen tahu pahala antum berapa, tiba-tiba keluar setruknya. Paling setruknya cuman 50 cm kebaikan. Cek dosa. Habis, Pak, satu gulung. Satu gulung kertas itu bisa-bisa habis. Karena kecatat semua. Dosa mata, disebut mata, cret perinciannya. Mulut, cret. Semua anggota badan, cret. Hati, printernya rusak. Kenapa soalnya? Udah terlalu panjang ini, gak kuat ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala di antara rahmat Allah menyembunyikan pahala dan dosa supaya hamba itu bisa hidup. Kalau seandainya Allah tampakkan niscaya kita tidak akan bisa hidup di dunia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini sudah waktu Isya. Sudah belum? Hah? Oh, ini ada kortingan di sini. Di jam mana enggak? Ya, masih ada 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, ada waktu berapa menit? 10 menit ya. Kita akan lanjutkan lagi beberapa hal yang masih tersisa, yaitu perkara-perkara yang dapat menurunkan iman, menjadi sebab turunnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kesyirikan dan kebid'ahan, dan kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kemaksiatan. Ya, ini yang paling parah lagi. Poin yang berikutnya terserah untuk mau ngasih poin berapa sudah. Ya, diantaranya adalah kelalaian. Penyakit kelalaian itu merupakan penyakit kronis
yang sulit untuk disadari oleh sebagian besar di antara kaum muslimin. Banyak orang itu ngerasa dirinya tidak lalai, senantiasa taat. Padahal pada saat dia merasa dirinya selalu taat, itu dia sedang ujub dan lalai akan dosa-dosanya. Makanya orang muslim itu harus senantiasa waspada. Harus senantiasa waspada. Jangan pernah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, ingatlah kepada Allah. Ya, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan berbaring, ya, dalam keadaan kita melakukan tugas apapun, tetaplah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari rumah, ingat Allah. Makanya kenapa sih kalau dalam Islam itu kok banyak betul doanya, betul kan? Dari bangun tidur sampai tidur lagi loh, banyak doanya. Kenapa? Karena Allah menginginkan agar supaya kita ini mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lucu kalau ada seorang hamba yang lalai, padahal dia itu sebenarnya butuh sama Allah. Orang itu kadang ingat sama Allah ketika apa? Susah, akhir bulan baru ingat Allah. Kalau awal bulan lupa sama Allah. Ya, ketika dia nggak punya duit baru ingat sama Allah. Ketika sakit baru ingat sama Allah. Ketika tertimpa musibah baru ingat sama Allah. Iya, itu pun kalau yang ingat. Kalau enggak, wah ini lebih parah lagi. Ya, oleh karena tugas hamba senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Keluar rumah, doa bismillah dan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai melakukan suatu pekerjaan, bersyukur kepada Allah, minta kebaikan semua dari pekerjaan yang antum kerjakan hari ini. Jangan lupakan Allah. Jangan pernah menganggap bahwasanya diri kita ini mampu dalam segala hal. Orang yang enggak beriman itu bergantung pada usahanya. Paham ya sampai sini? Orang kufur itu mengatakan apa? Ini kan usaha saya. Kalau Anda ingin jualan, Anda harus begini. Banyak betul trik bisnis, trik jualan zaman sekarang, betul kan? Iya. Motivator bisnis mengatakan begini. Iya, itu cuman cara membuka jalannya aja. Yang bisa menghendaki kita dapat rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ini banyak betul motivasi bisnis, tapi yang bisnis banyak betul utangnya. Betul nggak? Iya. Zaman dulu orang-orang tua kita perasaan, iya kan? Mereka bisnis jualan aja bisa sampai naik haji itu. Coba orang sepuh-sepuh, warungnya kecil-kecilan, tapi panggilannya mie gitu kan, tumbas gitu kan. Coba, dia apakah dulu ada motivator bisnis? Nggak ada. Zaman sekarang motivator bisnis banyak. Tapi yang mampu haji sedikit, utang haji banyak, betul kan? Iya, itulah diri kita. Apa? Kita tidak mampu kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Jangan lalai lo kepada Allah. Kita makan lo disuruh ingat Allah. Bismillah, makan. Setelah makan minum alhamdulillah, ingat Allah. Semua hal ingat Allah. Jangan jadi orang lalai. Orang yang paling buruk adalah orang yang lalai. Kenapa? Karena kalau sudah lalai, dia tidak akan ingat sama amal soleh apapun. Ini penyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan. Apa itu kelalaian? Dan gak semua orang itu tahu kalau dirinya sedang lalai. Kadang satu sholat, yang satu konsentrasi, yang satu hilang konsentrasinya sudah. Ini kalau di atas kepala ada layar, Pak, tayangannya macam-macam ini. Kayak kita hadir di majelis ilmu, ya kan? Ini kalau ada tayangan layarnya ini banyak ini. Ada yang tayangannya sepak bola, ada yang tayangannya ini, ada yang tayangannya ini, gitu kan? Apa yang kita pikirkan, benar kan? Iya. Jadi nggak semua tayangan di kepala kita ini isinya kajian, isinya sholat. Meskipun secara bersamaan kita berdiri untuk sholat. Dan itulah yang Allah cela. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Kok bisa orang sholat dianggap celaka sama Allah? Kenapa?
alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka itu lalai dari salat. Lagi salat lalai, apalagi di luar salat. Ya, iya, lagi salat lalai, apalagi kalau imamnya bacaannya agak panjang dikit. Waduh, tambah. Lalai plus geremeng-geremengnya itu ya dalam hati itu bercampur. Nanti puncak-puncaknya gitu. Entah lagi kalau Ramadan imam tarawih agak lama dikit, sudah gitu sudah. Kenapa? Kelamaan. Nah ini ya buat para imam kalau Ramadan, ini cara mengetahui jamaah antum sedang capek apa enggak, coba. Kalau banyak dahem-dahemnya capek, antum ringkas saja bacaannya. Jangan antum paksa. Betul kan? Iya. Ustaz, kalau ternyata Ustaz sudah dahem-dahem Ustaz, imamnya sih tetap panjang Ustaz. Ya antum sabar. Ya kalau antum enggak mau ya wes, enggak usah ikut imam itu. Salat gitu loh. Cari imam yang menurut antum ekspres, bisa patas kan. Iya, mungkin 11 rakaat 10 menit atau 23 rakaat 7 menit. Ya, terserah sudah. Ya, semua hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hati-hati dengan kelalaian. Siapapun di antara kita bisa lalai. Orang berilmu lalai dengan ilmunya. Orang yang hafal Quran bisa lalai dengan hafalannya. Orang yang enggak punya ilmu, waduh ini tambah parah lagi. Orang yang berilmu saja itu kelalaiannya luar biasa bahayanya. Apalagi orang yang enggak punya ilmu apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya bisa kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Di poin yang ketiga di antara, ini seru juga ini. Poin ketiga di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Anak kasih antum clue-nya biar penasaran nanti. Masalah hukum takfir, suka kafirkan, boleh apa enggak sih, ketentuannya apa aja gitu. Oh ini nggak tahu nih, setengah bagus setengah bahaya ini pembahasannya sebenarnya. Ya nantilah kita bawain yang apa ya, yang pelan-pelan saja ya, pelan-pelan. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya itu bulan depan maksudnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.